Dan siapa? Sahabat Abi, itu apa sih? Aku belum ngerti loh. Sebuah ruang penyambung lidah masyarakat dalam bentuk ide. Yanto! Terima kasih. Dan juga untuk Ketua Umum Sahabat Abi, mohon maaf Bang Elsa belum sempat disebutkan. Selamat datang untuk Bang Elsa Dia. Nggak apa-apa, itu adalah sahabat. Lebih baik, Sahabat Abi meyakini bahwa inilah saatnya Indonesia merayakan regenerasi kepemimpinan dalam Dari SD dan Pemuda Pancasila. Sila pertama kita adalah ketua. Assalamualaikum Positive People. Wah, kali ini kita lagi ada di acara deklarasi Sahabat Abi Anies bersama Muhaimin. Seperti apa kemeriahannya, ikuti vlog ini bersama Aksa Nation. Jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'ati ni'amah wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahman masakin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا بالتقوى والاستقامة، أعذنا من مجيمة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم قرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa keluarga kami, ampunkan dosa sahabat-sahabat kami. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Jawad, Engkau Zat yang Maha Dermawan. Mudahkan pertemuan kami ini, mudahkan seluruh hajat kami dunia dan akhirat. Ya Jawad, kurniakan kami rezeki yang halal dan thayyibah. Berikan kemudahan-kemudahan terhadap perjuangan yang akan kami laksanakan. Ya Mujibas Sa'ilin, alif baina qulubina, aslih data bainina, wahdina subulas salam, wa najjina minadh dhulumati ilan nur, wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, satukan hati kami, kuatkan ukhuwah kami, jadikan kami menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, dan negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai. Hadiahkan kepada kami husnul khatimah, jauhkan dalam setiap kegiatan kami su'ul khatimah. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhir sahhil, سهل علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، حاجاتنا كثير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ربيع قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Mudah-mudahan segala hajat kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan ukhuwah kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dunia dan akhirat. Rival, Pancasila.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen Pemuda Pancasila Bapak Arif Rahman, mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu. Dan tentunya yang kami sangat banggakan seluruh kader 234 SC, Pemuda Pancasila, Sabma Pemuda Pancasila. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini. Pertama-tama izinkanlah kami mewakili seluruh sahabat ABI untuk menjelaskan sedikit latar belakang dari awal pembentukan relawan hingga terselenggaranya acara hari ini. Mas Abi berinisiatif membentuk sebuah wadah relawan yang bertujuan untuk ikut partisipasi pada Pilpres kali ini. Ide tersebut disambut baik oleh kawan-kawan semua. Dan tentunya didukung penuh oleh Ketua Umum Bapak Yanto Suryo Sumarno. Sahabat Abi, sahabat Anies bersama Imin, wadah ini guna dijadikan wadah aspirasi politik khususnya bagi seluruh kader 234 SC, Pemuda Pancasila, Sabma Pemuda Pancasila, dan seluruh masyarakat pada umumnya. Pilih Pak Anies Baswedan. Yang pertama, dapat kita lihat bersama rekam jejak karyanya yang sangat banyak. Untuk satu komando di bawah Ketua Umum Bapak Yanto dan Ketua Umum ABI dalam mendukung, memenangkan, dan mengantar Pak Anies yang juga merupakan kader Pemuda Pancasila untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Insya Allah dapat terwujud. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, terima kasih kepada Kita lesehan bareng teman-teman yang lain. Wah, karena kita konten. Waalaikumsalam. Wah, selamat kali layar terkembang sudah kita berpantang. Kita sama dengan yang meriah. Bapak Muhammad Syawki Alaidrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setahu saya, kalau sahabat ABI atau Pemuda Pancasila itu semangatnya tinggi. Ini kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Capres kita, Bapak Anies Rashid Baswedan. Tepuk tangan. Yang saya hormati Ketua Pemuda Pancasila, Bapak Yanto. Ada Pak Sekjen PKS, Pak Abu Bakar. Ada Sekjen PP, Mas Arif. Ada Ketua 234 SC, Mas Abi.
Saya pertama mengucapkan selamat dulu atas deklarasi sahabat Nabi ini. Jadi kalau tidak salah sahabat Nabi ini sebagai relawan ya. Betul ya? Jadi kita ketahui bersama dalam rangka mendukung pasangan Amin, Pak Anies dan Cak Imin, itu salah satu komponennya, elemen pendukung itu adalah relawan. Ada lagi yang namanya para santri, para kiai, nelayan, petani, buruh, termasuk purnawirawan TNI dan Polri. Jadi saya terus terang bangga dengan kalian yang begitu banyak semangat membara untuk memberikan dukungan kepada capres kita Pak Anies. Tepuk tangan. Saya yakin kalian ini kalau mendengarkan pidatonya Pak Anies pasti ingat kata-katanya selalu menggunakan dengan istilah pergerakan, gerakan rakyat. Itu yang membedakan timnas ini dengan tim yang lain, bahwa pasukan kita itu menggerakkan rakyat di seluruh pelosok tanah air. Jadi pasukan kita untuk memenangkan tersebut adalah dengan gerakan rakyat. Ini kita sudah tampilkan berkali-kali, kita sudah melaksanakan presidium gerakan rakyat sampai tingkat kabupaten dan akan diteruskan sampai tingkat kecamatan dan berakhir di TPS. Kalau kita ketahui saat ini negara kita sudah punya namanya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Masih ada satu lagi yang belum. Apa kira-kira? Satu kemakmuran, satu adil dan makmur untuk semua. Itu yang selalu disampaikan oleh Pak Capres kita dan Pak Cawapres kita. Mudah-mudahan tujuan ini segera terwujud. Kita semua bersatu merapatkan barisan untuk mendukung beliau sebagai Capres Indonesia, nantinya menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Takbir! Itu saja yang pengen saya sampaikan. Nanti kalau kelamaan nggak enak sama Pak Capres, ya. Biar beliaunya waktunya lebih lama. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kami, Anies bersama ini. terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kapten Timnas kita. Nah, itu dia. Boleh tepuk tangan sekali lagi Om Budia? Oke, kita lihat dulu biar semangat ya. Oke, kita bakal lagi semangatnya Pak. Oke, sahabat Abi, Anies bersama ini. Yapto. Yang paling top. Baiklah, kita akan mendengarkan sambutan berikutnya. Soeharto. Primo, 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 Pancasila, Pancasila, Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang hormat Bapak Anies Baswedan, Ketua Umum Pemuda Pancasila Bapak Yanto Suryo Sumarno, Ketua Pancasila Bapak Arif Rahman, memulai perjalanan kami sebagai agen perubahan yang siap berjuang untuk keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi semua. Deklarasi kami hari ini bukanlah sekedar kata-kata, tetapi janji nyata untuk berada di garis depan perjuangan. Kami mengajak saudara-saudara sekalian yang memiliki semangat yang sama untuk bergabung dalam misi menghadirkan masa depan yang lebih cerah bagi negeri ini. Kita harus bersama-sama melalui solidaritas, loyalitas untuk mendukung dan memperjuangkan Bapak Anies dan Gus Imin. Kami berharap mereka dapat membawa Indonesia lebih baik, bisa menghapus kemiskinan, memberikan kesempatan sekolah lebih baik, dan bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi rakyat Indonesia.
bisa loyal dalam rangka memenangkan Pak Anies dan Gus Imin. Mari kita tetap loyal dalam perjalanan panjang ini menuju masa depan yang lebih baik dengan memenangkan Bapak Anies dan Gus Imin. Terima kasih atas dukungannya, semangat, komitmen, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Primo! Sambutan dari Ketua Dewan Penasihat Sahabat ABI yang juga sekaligus Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila kepada Bapak KPH Wijiyanto Sulistyo SH. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anies Baswedan, calon presiden tahun 2024. Pertama, mengusulkan Pak Anies Baswedan ini untuk didukung oleh partai-partai politik kalau pada beliau dicalonkan menjadi calon presiden tahun 2024 adalah Pemuda Pancasila pada tanggal 1 Pada waktu itu beliau mendaftar menjadi anggota Pemuda Pancasila dengan nomor 007. Jadi beliau ini reinkarnasi James Bond di Pemuda Pancasila untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pelik. Itu pertama. Yang penting, semua sudah bicara, saya udah kehabisan sebetulnya untuk apa yang dibicarakan. Bapak Anies Baswedan dan Caimin bersama Imin. Artinya, kita sepakat untuk memberikan pilihan kita di pemilu atau Pilpres 2024 kepada beliau berdua. Dalam memilih itu bukan tidak ada risiko. Ada risikonya. Bisa jadi, bisa nggak jadi. Kemudian dalam memilih itu bisa terjadi di antara kita terjadi bentrok dan segala macam. Belum dengan calon pendukung calon lain. Internal kita bisa kejadian itu. Jadi yang saya harapkan adalah setiap pendukung yang akan mendukung Pak Amin ini tertib dan disiplin. Saya bangga lihat semua yang sini tertib dan disiplin, nggak ada yang wirawiri. Inilah betul-betul kader-kader bangsa, kader Pemuda Pancasila, kader 234 SC, kader Satma yang menjadi nanti pendamping beliau, menjaga beliau untuk 5 tahun ke depan kalau beliau terpilih. Dalam pemilihan ini saya mengumpamakan ya, supaya filosofi sedikit. Kita ini ibaratnya dalam satu rumah tangga memilih koki. Saya mengibaratkan itu. Kenapa saya bilang koki? Karena koki ini tugasnya adalah memasak, menyediakan makanan yang sehat, menyehatkan kita. Orang yang sehat pasti pintar. Orang sehat pasti pintar. Nah inilah yang kita harapkan, bahwa dalam pimpinan beliau nanti sebagai koki kita, jadi kita milih beliau karena kita sesuai dengan selera kita yang akan beliau masak. Jadi ada 3 koki yang akan berlomba nanti menjadi pemasak di rumah besar kita, rumah Republik Indonesia. Kalau ada yang lain, kalau kita senangnya rendang dan beliau spesial rendang, maka yang senang rendang mari kita sama-sama di sini mendukung beliau. Kalau yang satunya ahli bikin steak, ya silakan, yang mau di sana silakan. Kalau yang di sana ada ahli ayam goreng, biar dia ayam goreng. Bukan artinya kita harus bermusuhan kalau orang punya selera beda.
Tapi yang jelas kita menambahkan calon presiden kita ini, calon nomor 1 Bapak Anies Baswedan dan Caimin, untuk bisa membawa bangsa ini melewati segala tantangan dan cobaan yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi ke depan. Dan tugas kita adalah menjaga agar tidak terjadi bentrokan-bentrokan di dalam pemilu yang akan datang. Jaga nama beliau. Itu yang harus kita jaga. Karena ada orang di pesta itu berkelahi. Di pesta itu orang bersenang-senang. Ya makan, ya joget, dengerin musik. Tapi selalu di dalam pesta demokrasinya Indonesia selalu ribut, apalagi 5 tahun yang lalu. Sampai hari ini pun masih terasa. Padahal yang berkelahi itu sekarang tidur bareng. Padahal di bawah berapa banyak yang dulu jadi korban. Nah, untuk itu kita harus menjaga itu tidak boleh terjadi lagi. Siapapun presiden yang terpilih tahun 2024 adalah presiden Republik Indonesia yang akan memimpin bangsa kita. Insya Allah nomor 1 yang memimpin. Dan kalau saya katakan insya Allah berarti kita harus berjuang. Tadi kata Mas Yogi adalah pergerakan, bergerak. Tadi saya bilang karena tim ini memakai nama sepak bola, ada kapten, ada coach, ada manajer, maka kita harus total. Tidak terima bola tapi mengejar bola. Nah itu jadi kita kejar apa-apa yang kurang, apa yang harus diatasi. Itu tugas kalian. Setiap pendukung bertugas untuk mengambil posisi-posisi, baik pengawasan. Nanti ada pemalsuan kecurangan, katanya mau dilobangin 2, mau dilobangin 5. Biar banyak lubang juga nggak apa-apa. Kita semua pemain bola. Solidaritas itu berarti kita mempunyai langkah yang sama, bukan hanya visi dan misi yang sama. Langkah kebersamaan. Kita bukan bekerja bersama-sama, kita kebersamaan kerja. Kita menyelesaikan yang tidak diselesaikan oleh teman-teman yang lain. Itu tugas kita. Jelas? Bisa dijalankan? Selamat berjuang. Sekali layar terkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Primo. 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 Pancasila. Hidup amin. Jadi amin. Tepuk tangan sekali lagi. Pak Anies, Pak Saugi, ini sudah informasi bahwa setelah penetapan TKN ini adalah acara pertama yang diselenggarakan di Jakarta dan terbesar diselenggarakan oleh sahabat ABI. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Kolaborasi menjadi dasar yang fundamental untuk mencapai kesejahteraan yang merata. hal ini sudah dibuktikan oleh putra terbaik bangsa kita dalam memimpin Jakarta. Marilah kita simak bagaimana sepak terjang dalam menggelorakan perubahan untuk kesejahteraan. Transformasi kota sejuta mimpi. Jakarta hadir menjadi kota masa depan oleh kepemimpinan seorang Anies Baswedan. Sekali layar tertemu, sudah kita terpantau. Bersama dengan salah satu anak terbaik bangsa. Jakarta bikin maju seluruh Indonesia. Ini kalau kita perhatiin Pak Anies, dulu itu kan patung Jenderal Sudirman, sebelum Pak Anies jadi Gubernur DKI, hormatnya sambil cemberut. Sekarang begitu Pak Anies sudah berubah Jakarta, sekarang hormatnya sambil senyum. Udah smile ya. Terima kasih Pak Anies. Oke, selanjutnya Gadis silakan. Para hadirin, marilah kita dengarkan pidato kebangsaan yang akan kita dengarkan sebentar lagi. Kita sambut dengan meriah calon presiden Bapak Anies Rashid Baswedan.
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habsyi, juga yang saya hormati Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Bapak Roberto Rau, Kapten Timas Bapak Muhammad Saugi, dan juga mereka-mereka yang mengikuti secara online dari berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya Wakil Ketua Pemuda Pancasila yang sedang berada di Jerman, Bapak Ahmad Ali, serta seluruh kader Pemuda Pancasila, seluruh kader 234 FC, kader Sabma Pemuda Pancasila, dan relawan ABI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam adil makmur untuk semua. Kita berkumpul bersama di sini menyaksikan dan menjadi bagian dari sejarah. Mas Abi tadi membacakan deklarasi relawan ABI. Sebenarnya namanya harusnya lengkap, Relawan Abi Yapto. Relawan Anies bersama Imin yang paling. Tadi diceritakan oleh Mas Yapto, tanggal 1 Oktober 2022. Pada waktu itu saya menjadi anggota Pemuda Pancasila dan mendapatkan nomor anggota 007. Lalu pada saat itu Mas Yapto mendeklarasikan dukungan, dan semenjak bulan Oktober itu, tanggal 3 Oktober Partai Nasdem mendeklarasikan pencalonan. Sejak Oktober tantangan demi tantangan berdatangan, karena ada gagasan perubahan dan ada yang tidak menginginkan perubahan, tapi sekali layar terkembang kita tidak mundur. Kita mengatakan kepada semua, negeri ini bukan milik sekelompok orang, negeri ini bukan milik sebagian orang, negeri ini adalah milik kita semua. Dan kita berhak untuk mengembalikan republik ini pada arah dasar yang disusun oleh para pendiri republik ini. Apa itu? Disusun dalam sebuah naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan di dalam pembukaan itu ditutup dengan 5 kalimat yang kita sebut sebagai Pancasila, dan kita berada di sini orang-orang yang akan menjaga Pancasila. Pancasila, Pancasila, Pancasila. Apa sila kelima itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenyataannya hari ini kita hidup dalam Indonesia yang timpang, Indonesia yang tidak merata, Indonesia yang kaya tapi kekayaannya dikuasai oleh sekelompok kecil, Indonesia yang memiliki petani yang kerja keras menyiapkan kita makanan, tapi kondisi mereka tak pernah sejahtera. Indonesia yang kampung-kampungnya, desa-desanya tertinggal jauh dari kota-kotanya. Indonesia yang anak-anak mudanya kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Betul tidak? Apakah kondisi ini mau diteruskan? Apakah mau diteruskan? Kita perlu apa? Perlu apa? Karena itulah gelombang perubahan digelontorkan sejak Oktober 2022. Kita menginginkan Indonesia yang maju dan adil, makmur dan adil, tapi bukan untuk sebagian. Kita ingin Indonesia yang adil dan makmur untuk semua. Apakah yang berada di ruangan ini siap menjadi bagian memperjuangkan perubahan?
Siap menjadi bagian memperjuangkan adil makmur? Siap adil makmur untuk semua? Saudara-saudara sekalian yang berkumpul di tempat ini, harinya Minggu. Anda semua punya pilihan untuk bersantai-santai, untuk berkumpul, bermain. Tapi teman-teman semua memilih untuk datang ke ruangan ini untuk mengirimkan pesan bahwa saya bukan penonton di negeri ini, saya adalah penggerak perubahan di negeri ini. Saya tidak tinggal diam, saya datang dan menjadi bagian dari sejarah perubahan Republik ini. Kita berada di sini untuk mengirimkan pesan bahwa Pancasila itu bukan sekedar naskah untuk dihafalkan. Pancasila bukan sekedar naskah untuk diupacarakan, bukan sekedar diingat setiap hari Senin upacara di sekolah-sekolah. Tapi Pancasila harus menjadi kenyataan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada persatuan dalam ketimpangan. Tidak ada persatuan dalam ketidakmerataan. Persatuan ditopang dengan keadilan. Karena itulah mengapa perjuangan perubahan kita adalah untuk menghadirkan keadilan. Dengan keadilan itu, maka kue Indonesia yang amat besar tidak dinikmati hanya oleh sebagian kecil, tapi harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita memegang prinsip membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Biar yang besar sudah besar tambah besar, tapi yang kecil jangan dibiarkan, jangan ditinggal, jangan dilupakan. Yang kecil harus menjadi besar, harus ikut merasakan kue pembangunan dan kemajuan di negeri ini. Ini adalah gelombang yang kita bangun bersama, bukan ide baru, bukan gagasan baru. Kita meneruskan apa yang sudah disusun oleh para pendiri Republik ini. Kami menginginkan agar ke depan negeri ini diatur dengan mengedepankan etika. Kekuasaan diatur dengan hukum, bukan hukum diatur oleh penguasa. Para pendiri Republik ini bisa saja membuat sebuah negara yang menguntungkan dirinya dan keluarganya, tapi mereka tidak memilih jalan itu. Mereka membangun sebuah republik yang tidak mementingkan golongan ningrat, tidak memilihkan golongan yang pada waktu itu punya privilege. Justru mereka membangun sebuah negeri yang memungkinkan siapa saja bisa jadi apa saja, asal kerja keras, asal jujur, asal berintegritas. Mari kita kembalikan spirit Republik ini pada spirit para pendiri Republik. Kita ingin negeri ini tetap menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Karena ketika negeri ini adalah negara hukum, maka penguasa diatur oleh hukum. Kalau ini menjadi negara kekuasaan, maka penguasa yang mengatur hukum, menggonta-ganti hukum demi kepentingan penguasa. Kita ingin Republik ini tetap menjadi Republik negara hukum. Setuju? Itulah sebabnya perjuangan perubahan ini harus kita lakukan sama-sama. Perubahan yang digagas bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai, bukan tentang satu koalisi. Ini adalah tentang satu generasi dan generasi masa depan. Bila kita tidak memanfaatkan momentum untuk melakukan perubahan, maka apa yang hari ini menjadi status quo akan berkelanjutan. Karena itulah ketika ABI memilih untuk menjadi bagian dari gelombang perubahan, insya Allah gaungnya akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
mengajak kepada semua, mari kita kembalikan republik ini pada cita-cita awalnya. Dan dengan adanya ABI, kami yakin insya Allah generasi pemilih masa depan akan berbondong-bondong bergabung dalam gerakan perubahan untuk adil dan makmur bagi semua. Apa yang dibangun lewat sahabat ABI adalah sebuah gerakan. Dan sekali lagi saya sampaikan, ini bukan program. Kalau gerakan itu adalah semua terlibat, semua menjadi bagian dari ikhtiar perubahan, semua merasa memiliki masalah, selalu semua merasa harus menyediakan solusi. Karena itu berkumpulnya kita di sini, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan, ini bukan tentang capres, ini bukan tentang cawapres, tapi ini tentang masa depan bagi kita dan anak-anak kita serta anak-anak dari anak-anak kita. Dengan perubahan yang kita bawa, insya Allah ini semua akan mendapatkan dukungan lebih luas. Dan insya Allah di 14 Februari 2024 kita diantarkan kepada kemenangan. Amin. Yang keras. Insya Allah amin. Ketika kita berbicara tentang perubahan, maka sampaikan kepada semua, yang diusung adalah gagasan, ide yang kebetulan harus ditempatkan pada nama orang. Ini bukan mengusung orang, ini sedang mengusung gagasan. Yang gagasan itu harus ada personifikasinya, harus ada yang namanya ditulis. Tapi ini bukan tentang orang itu, ini adalah tentang gagasan yang diusung oleh kita sama-sama. Jadi kita di sini mengusung gagasan. Bila ada calon yang tanpa gagasan, maka yang diperjuangkan adalah calonnya. Tapi bila kita membawa gagasan, maka yang kita perjuangkan adalah gagasannya. Apa yang kita perjuangkan? Gagasan untuk Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur untuk semua. Karena itu kami pribadi merasa sangat bangga dan terhormat bahwa Mas Yapto sekeluarga memilih untuk secara lantang mengatakan sejak awal, Indonesia harus berubah, perubahan harus digaungkan, perubahan harus didorong. Dan hari ini setahun kemudian muncul gerakan sahabat ABI yang akan menjangkau seluruh Indonesia. Bacaan kita sama, kita sama-sama merasakan apa yang menjadi himpitan di masyarakat. Ketika setahun ini kita merasakan tekanan, kita merasakan berbagai hambatan, saya ditanya, Pak Anies, bagaimana menghadapi tekanan-tekanan itu? Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan itu? Saya tidak perlu ceritakan di sini, biarkan nanti satu saat diceritakan para sejarawan. Tapi saya jawab, sebesar apapun tekanan yang kami alami, masih belum apa-apa dibandingkan dengan tekanan hidup yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Tekanan ekonomi yang dirasakan ibu-ibu rumah tangga, sulitnya cari pekerjaan dan tekanan yang dialami oleh anak-anak muda, tekanan yang dialami oleh para petani, tekanan yang dialami oleh para pedagang-pedagang pasar, itu semua jauh lebih besar daripada tekanan yang kita alami selama 1 tahun perjuangan ini. Dan kepada semua kami sampaikan pesan yang sama, sekali layar terkembang, Pancasila, 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 free ball, free ball, free ball. Kita ingin memerdekakan mereka dari tekanan itu. Kita ingin memerdekakan mereka dari himpitan itu. Kita ingin membuat mereka merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya.
Dan bila untuk memperjuangkan itu kita harus menghadapi tantangan dan rintangan, kita hadapi bersama-sama. Insya Allah Tuhan akan bersama perjuangan kita. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi perjuangan kita. Insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu kemenangan untuk kita. Insya Allah Allah akan berikan jalan-jalan keluar yang tak terduga, yang akan mengantarkan kita kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Ribol, 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 Pancasila, 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 sekali layar terkembang. Saudara-saudara sekalian yang berkumpul di tempat ini memang para pemberani, para pejuang yang siap untuk memerdekakan kembali Indonesia kita. Biarkan sejarah mencatat pada hari Minggu 26 Oktober 2023, 1 tahun sejak 1 Oktober 2022, sebuah gerakan perubahan dimulai dari Jakarta menjangkau seluruh Nusantara. Dari keberanian yang ditularkan kepada semua. Dan saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, bila hari ini Anda merasakan kekhawatiran, merasakan rasa takut, saya ingin sampaikan kepada semua, jauhkan rasa takut itu, buang rasa takut itu, bangkitkan keberanian, tunjukkan bahwa kita ingin Indonesia yang lebih baik. Jangan biarkan rasa takut itu tumbuh. Biarkan para pemberani-pemberani yang hadir di tempat ini mengajak kepada semua, mari kita berani bersuara lantang untuk perubahan, bersuara lantang untuk keadilan, bersuara lantang untuk kemakmuran. Biarkan ini menular ke seluruh Indonesia. Siap? Siap? Ribol! 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 Pancasila! 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 Sekali layar terkembang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan perjuangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan perjuangan kita. Semoga para pejuang ini dimudahkan dalam semua urusannya. Semoga pemimpin kita Mas Yamto diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya. Semoga Mas Abi terus bisa menjadi penggerak bagi pemuda di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Pak Anies tetap di atas panggung. Dan kami mengundang Bapak KPH Haji Yamto Sulistyo Suryo Sumarno. Pak Anies mohon izin untuk tetap di atas panggung. Dan untuk Om Yamto dan Mas Abi Shalom untuk naik ke atas panggung untuk memberikan simbolis, plakat dan bukti komitmen relawan Abi mendukung AMI. Ini adalah pemberian plakat dan juga pemberian Bukti komitmen relawan Abi mendukung AMI. Ini momen yang sangat amat boleh diabadikan untuk para awak media. Dipersilakan untuk mengabadikan momen yang luar biasa ini. Plakatnya di, ya mohon plakatnya untuk dibuka. dan Mas Abi untuk tetap berdiri di depan. 2 orang untuk Abang Royan Khalifah mohon izin. Untuk Abang Yongki dimohon untuk naik ke atas panggung. Tangan kirinya. Kepada silakan untuk berdiri dan kita menegakkan masing-masing dengan sejalannya dan kita akan menuju mundur bersama-sama. Sekalian. Wah, ini lagi momen berfoto, ramai banget. Insya Allah. Bersama-sama hidup mundur. Tunggu sebentar. Semuanya berpegangan tangan
pegang tangan kirinya dan juga di sebelah kanannya. 3, 2, 1. Kanan ke sisi kiri. Wow, meriah banget, positive people. Banyak kayak, oke. Jangan. Ini seru banget. Insya Allah ini iklan dari untuk Anies Baswedan. Ikuti. Gimana tadi pidatonya Pak Anies? Sangat berwibawa. Terus apa? Artinya bagus. Calon pemimpin masa depan. Apa yang gimana Pak Anies? Ya tetaplah buat presiden pimpin anak muda. Oke Pak Anies. Sebentar aja. Sabar Bu, sabar. Foto sama siapa Bu? Mau foto sama Pak Anies. Kenapa? Karena saya suka. Saya ngefans soalnya. Tadi gimana pidatonya Pak Anies? Bagus. Saya ngefansnya waktu masih jadi gubernur. Wah, apa yang bikin ngefans? Orangnya humble. Humble. Iya. Kinerjanya? Bagus. Oh, bagus. Makanya saya lihat Jakarta bagus banget. Terima kasih Bu Salma. Iya, betul. Terima kasih. Maju Kak. Mbak, isuan. Mbak, Metro, Mbak. Oke, Sleep People, kalau Pak Anies sudah doorstop berarti bentar lagi vlog kita udah selesai aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin vlog ini.
Saya seru banget, ramai banget tadi pidato Pak Anies juga keren gitu, maksudnya tentang keadilan dan lain sebagainya itu mantap banget. Gimana teman-teman, kalau dengerin full pidato Pak Anies, wah daging semua ya isinya. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.